Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 92, kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kamu membelanjakan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahuinya. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang tidak disebut mukmin selama belum mencintai sesamanya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ayat dan hadis tersebut menunjukkan urgensi energi cinta berbagi sebagai spirit kebajikan dan keluhuran akhlak. Energi cinta berbagi dalam diri manusia perlu dididik dan diaktualisasikan dalam bentuk kedermawanan sosial. Etos berbagi untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bersama memang harus dilandasi rasa cinta, karena cinta menyemangati dan menggerakkan manusia untuk mewujudkan cita-cita mulia. Kedermawanan sosial berbasis cinta merupakan akhlak mulia, karena etos cinta berbagi dan berderma dalam Islam intinya adalah memberi dan memberi rizki Allah yang dikaruniakan kepada kita dengan semangat menyayangi dan memberdayakan sesama. Ingatlah bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi, esensi cinta sejati dalam segala hal, mulai dari cinta anak dan istri, cinta berbagi kepada sesama hingga cinta ilahi, adalah memberi dan mendedikasikan diri. Pendidikan cinta berbagi telah dipelopori dan diteladankan Nabi Muhammad SAW dan istri beliau tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Sedemikian cintanya kepada Islam, Khadijah mendermakan hampir seluruh hartanya untuk kepentingan dakwah dan kejayaan Islam. Para sahabat juga selalu dididik oleh Nabi untuk gemar berbagi dengan menyisihkan sebagian rizki sebagai bukti cinta terhadap Islam, sekaligus sebagai sikap peduli terhadap sesama. Sejarah membuktikan tradisi tersebut menjadi solusi jitu dalam mengatasi masalah umat, terutama kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan. Pendidikan cinta berbagi termasuk ajaran Islam yang paling dini diperkenalkan Nabi Muhammad SAW setelah pendidikan iman. Pendidikan ini ditanamkan Nabi dengan menjauhkan diri dari sikap pamrih, sebab pamrih hanya akan menghilangkan nilai sedekah sekaligus menyuburkan penyakit ria. Oleh karena itu, pada masa awal kerasulannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 6, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Larangan ini juga sekaligus mendidik Nabi dan para sahabatnya untuk mandiri dalam membangun sistem ekonomi umat yang solid, kuat, dan menyejahterakan semua, sehingga tidak tergantung pada sistem ekonomi kapitalistik dan individualistik ala kafir Quraisy Makkah. Keberhasilan pendidikan cinta berbagi yang ditanamkan Nabi SAW berdampak sangat positif bagi kemandirian ekonomi dan kewirausahaan umat. Sehingga selama 10 tahun berada di Madinah, tidak pernah ada krisis moneter, krisis pangan, kelaparan, gizi buruk, krisis sembako, dan sebagainya. Zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah diatur dan diberdayakan sedemikian rupa sehingga take and give, kebersamaan, kemitraan, dan keadilan sosial dapat terwujud dengan sangat indah. Umat Islam sesungguhnya tidak akan pernah miskin jika energi cinta berbagi dalam rangka aktualisasi kedermawanan sosial umat dapat diidentifikasi, didata, dikelola, dikembangkan, dioptimalkan, dan dimanfaatkan dengan penuh amanah.